Dalam Kejadian 3 ayat 9 tertulis, "Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, 'Di mana engkau?'" Kita sering membaca ayat ini seolah Tuhan sedang bermain peta umpet yang gagal. Seolah mata ilahinya tiba-tiba terhalang oleh dedaunan di Taman Eden. Kita membayangkan Tuhan yang kebingungan, mencari-cari ciptaannya yang hilang di antara pohon-pohon. Tapi disinilah pembaliknya. Pencipta alam semesta tidak mungkin kehilangan jejak dua manusia yang sedang gemetar ketakutan. Pertanyaan, "Di mana engkau?" bukan permintaan informasi bagi Tuhan. Itu adalah undangan bagi Adam. Pertanyaan itu seperti cermin yang tiba-tiba diangkat di hadapan Adam. Bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk memperlihatkan apa yang telah berubah dalam dirinya. Untuk pertama kalinya, Adam tidak hanya bersembunyi dari Tuhan, tetapi juga dari dirinya sendiri. Dan tanpa disadari, jarak yang ia ciptakan itu lebih dalam daripada sekadar semak-semak di taman. Tuhan tidak sedang mencari lokasi fisik Adam. Ia sedang meminta Adam menyadari di mana jiwanya sendiri berada. Dan di balik pertanyaan itu, ada ruang yang sangat besar. Tuhan tahu Adam ada di sana, terkoyak rasa malu, bersembunyi di antara semak-semak. Namun ia tidak menyeret Adam keluar secara paksa. Ia meletakkan kunci itu di tangan Adam dan membiarkan Adam sendiri yang memilih apakah akan memutarnya. Ada sesuatu dalam diri kita yang sangat ingin ditemukan, tapi di saat yang sama sangat takut untuk benar-benar dilihat. Kita menghabiskan begitu banyak energi membangun alasan, kesibukan, bahkan pelayanan agar kita tidak perlu berdiam diri dan mendengar suara yang menanyakan di mana kita sebenarnya berada. Kita memegang gorden persembunyian kita erat-erat, tidak hanya dari orang lain, seringkali dari diri kita sendiri. Dan semakin lama kita memegang gorden itu, semakin kita lupa bahwa udara di baliknya sudah mulai habis. Kita menjadi begitu terbiasa dengan persembunyian itu, sampai kita menyebutnya sebagai kenyamanan. Kita menamai pelarian sebagai kesibukan dan ketakutan sebagai kehati-hatian. Padahal jauh di dalam ada bagian dari diri kita yang terus mengetuk, meminta untuk diakui. Suara itu pelan, tapi tidak pernah benar-benar hilang. Jika kita melihat kata Ibrani yang dipakai untuk pertanyaan itu adalah ayyekah, di mana engkau? Tuhan tidak pernah mengajukan pertanyaan di mana kepada benda mati atau kepada binatang, hanya kepada manusia. Karena hanya manusia yang punya pilihan untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Pertanyaan itu adalah penghormatan terhadap kehendak bebas Adam, bukan tuduhan terhadapnya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kali manusia berbuat salah, Tuhan selalu memulai dengan pertanyaan. Bukan dengan eksekusi, bukan dengan vonis, dengan dialog. Jika Tuhan langsung menghakimi tanpa bertanya, Adam hanyalah objek, seseorang yang diadili. Tapi dengan bertanya di mana engkau, Tuhan masih memperlakukan Adam sebagai seseorang yang layak diajak bicara. Seseorang yang masih punya harga diri di matanya. Seseorang yang relasinya belum selesai meskipun sudah retak. Pertanyaan itu bukan tanda bahwa Tuhan tidak tahu. Pertanyaan itu adalah tanda bahwa Tuhan masih mau tahu dari mulut Adam sendiri. Mungkin alasan Tuhan terus menanyakan di mana kita berada bukan karena Ia kehilangan kita, tapi karena kita yang sedang kehilangan diri kita sendiri.